Pernahkah kalian menyiram tanaman menggunakan selang air? Jika pernah, bagaimana kecepatan air ketika kita menekan ujung selang tersebut? Yuk kita bahas. Saat kita menyiram tanaman menggunakan selang kemudian menekan ujung selang tersebut, maka kecepatan air yang kita hasilkan akan semakin jauh atau semakin besar. Hal ini berhubungan dengan asas kontinuitas, yakni semakin kecil luas penampang, maka kecepatan air yang akan keluar semakin besar atau jarak yang dihasilkan semakin jauh. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut prinsip ini, aliran fluida yang stabil dan tidak bisa dimanfaatkan akan memiliki jumlah fluida yang sama di setiap titik sepanjang pipa. Asas kontinuitas hanya berlaku jika pipa tidak mengalami kebocoran di sisinya. Kemudian untuk rumusnya adalah Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Keterangannya, Q adalah debit aliran air, V adalah kecepatan fluida, dan A adalah luas penampang. Hubungannya, laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita praktikum. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel pengamatan, yaitu yang akan kita amati ada pipa 1 dan pipa 2. Yang pertama pada pipa 1 yaitu luas penampang dengan 2 meter persegi, kemudian ada kecepatan dan ada debit air. Selanjutnya pada pipa 2 itu ada luas penampang dengan luas penampang itu 1,2 meter persegi, kemudian ada kecepatan dan ada debit air. Selanjutnya kita masuk ke dalam PET simulation, yaitu pada bagian tekanan dan aliran fluida. Langsung kita klik, masuk ke sini. Kita tunggu sebentar sampai keluar tampilan dari tekanan dan aliran fluida. Nah, di sini ada tekanan, ada aliran, dan menara air. Nah, yang akan kita gunakan pada percobaan ini yaitu aliran. Kita klik di sini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ulan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempelajari fungsi dari item-item yang ada pada PET simulation bagian aliran fluida. Nah, untuk item yang pertama yaitu di sini ada kecepatan yang fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan. Caranya, kita geser kecepatan ini ke aliran fluida. Nah, nantinya akan muncul kecepatan dari aliran fluida itu sendiri. Seperti contohnya di sini ada 1,6 meter per sekon. Nah, untuk item yang kedua di sini ada penggaris. Di sini perlu kita centang ya. Nah, fungsi dari penggaris ini adalah untuk mengukur luas penampang dari pipa. Kemudian ada item yang ketiga, di sini ada flux meter. Ini Nah, yang dimana flux meter ini akan menunjukkan 3 keterangan. Yang pertama ada kelajuan aliran, yang kedua ada luas penampang, yang ketiga adalah flux meter itu sendiri. Nah, untuk item yang keempat di sini ada seperti kawat ya, yang gunanya yaitu bisa untuk menggeser atau mengatur dari luas penampang seperti ini.
Seperti itu ya teman-teman, fungsi dari beberapa item yang nantinya akan kita gunakan untuk praktikum aliran fluida. Nah, untuk percobaan yang pertama, di sini kita akan menggunakan luas penampang. Untuk penampang 1 ada 2 meter kuadrat dan luas penampang pipa 2 ada 1,5 meter kuadrat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, di sini kita memiliki luas penampang 1 yang sebelah kiri dan luas penampang 2 yang sebelah kanan. Nah, fungsi dari kawat ini adalah untuk mengatur luas dari penampang pipa. Tadi luas penampang 1 adalah 2 meter, jadi kita atur sampai 2 meter. Lalu penggarisnya kita simpan sini dulu. Lalu ini kita geser sampai 2. Nah, untuk hasil yang lebih akurat, kita bisa menggunakan voltmeternya. Kita geser ke sini. Di sini masih 2,4 ya. Kita geser lagi sampai 2. Nah, sudah kan? Lalu selanjutnya dari item kecepatan ini kita geser ke yang biru, lingkaran biru. Jadi kita lihat bahwa kecepatan luas penampang 1 adalah 2,1 meter per sekon. Nah, untuk luas penampang yang kedua itu kan 1,5 meter kuadrat. Jadi luas penampang kedua kan sebelah kanan nih. Jadi untuk voltmeternya kita geser ke sebelah kanan. Di sini terlihat kan 3,1 meter kuadrat. Lalu penggarisnya juga kita geser ke sebelah sini. Lalu dari kawat ini kita atur sampai dia 1,5 meter kuadrat. Seperti ini ya, sampai 1,5. Nah, di sini sudah 1,5 meter kuadrat. Maka langkah selanjutnya yaitu sama seperti tadi, item dari kecepatan ini kita geser sampai pada lingkaran yang berwarna biru. Nah, di sini kita dapatkan kecepatan dari luas penampang pipa yang kedua adalah 2,8 meter per sekon. Nah, di sini kan kita akan mengisi dari tabel pengamatan yang kedua. Untuk pipa 2, kecepatan airnya seperti yang sudah kita dapatkan tadi berdasarkan simulation adalah 2,8 meter per sekon. Kita isi bagian sini ya. Nah, di sini nampak kan perbandingannya antara pipa 1 dan pipa 2. Nah, itu adalah tutorial praktikum untuk mengetahui laju aliran fluida menggunakan PET simulation. Apakah teman-teman sudah paham?
Bagaimana kalau luas penampangnya kita ubah? Nah, untuk tabel pengamatan yang ini silahkan teman-teman kerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan.